Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fuber, wede mantap. Ya guys, balik lagi di segmen Fuber Podcast. Kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian nih, bahwasannya pandemi lagi sedang meningkat banget. Jadi buat kalian untuk tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun ya. Pokoknya intinya stay safe terus lah. Oke, bagi kalian yang belum vaksin karena vaksin itu gratis. Jangan vaksin. Waduh. Oke. Kali ini gue kedatangan tamu nih. Namanya siapa, Bang? Gue Yusril. Dari mana nih? Yes. Jawa terlalu kita kayaknya. Padahal rumahnya atas bawah nih. Gue dari Cilengsi, lebih tepatnya di Cipenjo Town Square. Oke, Bang Yusril. Sekarang ini lagi ada kegiatan apa, Bang? Gue sekarang semenjak pandemi, gue pas kontrak perusahaan sih, jadi nggak ada kegiatan juga sih gue sebenarnya. Makanya gue anak puber kesini tuh seneng banget. Karena gue ada kegiatan jadinya. Mantep ya, alhamdulillah. Gue jadi ada kegiatan jadinya. Berarti jadi ada kegiatan produktivitas lah ya. Gue denger nih, lu punya brand clothingan nih? Punya. Widih, apa dong, kasih tahu mereka? Gue selain pengangguran, gue juga entrepreneur. Waduh, entrepreneur. Jadi gue punya salah satu brand baju namanya Kotaba Inside, dan punya brand sepatu juga. Oh, sepatu juga ada? Kebetulan sih gue nggak ini, tapi sabrand dari Kotaba Inside. Gue jual sepatu juga, sepatu Wario dan Patrobas. Oh, nanti kalian bisa dikunjungi Wajib di IG-nya dia. Paling nanti gue taruh ya di link deskripsinya. Oke, lanjut. Sekarang sih gue gue denger lu ikut organisasi banyak. Sebenarnya cuma 2 organisasi aktif sih untuk sekarang gue. Apa aja tuh? Pertama, gue di grup literasi yang namanya Akses Riu Buku. Jadi untuk kayak lebih untuk produktif ke pelosok-pelosok gitu, anak-anak negeri yang kurang pendidikan gitu. Oh, itu yang kayak gimana? Namanya apa itu? Akses Riu Buku, berafiliasi di Jakarta. Oh. Akses Riu Buku. Tapi kalau yang Ruang Imaji juga sama? Ruang Imaji juga sama sebenarnya, grup literasi juga. Cuman gue gak terlalu aktif di situ karena emang gue baru juga. Oh, baru. Terus yang satunya lagi? Gue di Aquascape. Anak Aquascape juga nih. Jualan juga nggak? Kagak. Aquascape gue kagak, cukup hobis. Hobinya mahal anjir. Hobinya mahal bener. Kagak mahal Pak, sekarang Aquascape ada yang gocap. Apaan ya? Cuma segini doang. Toples cupang. Iya. Toples cupang anjir. Aduh, parah sih. Sekarang gimana sih keadaan lu saat di pandemi kayak gini? Parah Pak. Gimana tuh? Selain ekonomi menurun kan, jadi kegiatan untuk produktivitas juga jadi terhalang karena pandemi. Betul. Kayak untuk di Akses Riu Buku nih, gue kan awal kan setahun tuh bisa 3 kali kegiatan. Jadi sekarang udah setahun full nggak ada kegiatan sama sekali. Berarti itu yang lu rasain selama pandemi ini? Iya, pandemi ini. Karena kan ada penyekatan PPKM juga, dulu PSBB total. Gitu. Emang parah sih COVID. Oke, membahas tentang COVID ya. Lu percaya nggak dengan adanya COVID? Aduh, pertanyaan yang sulit dijawab sih bagi gue. Karena ya ada beberapa yang Iya. mempercayai COVID itu ada dan ada yang tidak. Jadi gimana ya, kalau gue bilang COVID itu nggak ada, gue sama aja nggak ngehargain peran nakes. Boleh. Pemerintah. Jadi gue cukup bilang COVID itu ada tapi tidak berbahaya kayak di media-media mainstream. Ya, terus ngerosting tuh COVID tuh bahaya buat juga, gue setuju sih. Ya sebenarnya sih ada bahayanya juga. Yes. Nah itu lu percaya nggak tuh? Untuk bahayanya sebenarnya untuk orang-orang yang punya penyakit bawaan sebenarnya. Jadi menurut gua COVID itu bahaya tuh gimana sugesti kita. Jadi kalau sugesti kita selalu COVID itu bakal berbahaya bagi kita. Pertama, kita jadi paranoid. Paranoid itu apa? Paranoid itu kayak takut berlebihan nih. Akan penyakit COVID itu kan. Jadi selain kita udah kena paranoid, jadi kita jadi manusia antisosial apa? Kalau orang udah kena paranoid, kita udah antisosial banget. Kayak berkerumun, kayak nyapa orang, kayak ada orang lewat tuh kita
pakai masker, nyapa aja kadang kagak, ada orang yang kena covid jadi antipati. Oh iya. Iya. Dan gue juga kemarin ngeliat beberapa berita ada orang yang terkena covid itu sampai dijauhin sama tetangga-tetangga. Nah itu sebenarnya yang paling gua nggak suka dari bagian covidnya itu sebenarnya. Kenapa Iya. sih? Karena ya emang karena media mainstream itu selalu merosting covid itu berbahaya. Terlalu melebih-lebihkan lah Iya, ya. melebih-lebihkan. Padahal mah sebenarnya ya memang covid itu ada dan gue percaya juga covid itu ada. Cuman ya mau gimana lagi ya. Gua kalau lagi percaya covid kagak ada di rumah gua kayak ginian. Iya juga Hand sih. sanitizer Oh, berarti lu lebih ke pro apa kontra nih? tengah-tengah. Oh, Karena ini untuk apa? kontra juga enggak, ya untuk pro juga enggak. Kayak Oh, gitu. Jadi berarti lurus-lurus aja. iya, kalau gua pribadi gua nggak terlalu percaya, tapi gua dengan adanya ini gua menghargai orang yang percaya. Jadi orang kalau kesini kan bisa steril, gua juga pakai masker. Oh, jadi aman Anda ya? Jadi ya. gua ngeri serang belajar Pak. Waduh. Enggak, tapi jauh dari lubuk hati lu itu sebenarnya percaya apa enggak sih? Percaya ada penyakit suatu wabah itu percaya. Terus menurut apa namanya dalam segi pandang lu nih, kalau misalnya lu terkena covid, apa yang lu lakuin? Ya gua apa yang saranin pemerintah aja sih. Kayak isolasi mandiri, ya minum obat, minum vitamin kayak gitu aja. Ya untuk interaksi untuk orang yang tidak percaya ya nggak apa-apa, boleh jenguk gua, tapi orang yang percaya ya udah gua batasin buat mereka. Jenguk lu gimana? Lu kan kena covid, Bapak. Kalau yang tidak percaya kan kadang ada orang udah gua jenguk nih apaan sih covid segala macam, ya udah gua iya. nggak mempermasalahkan itu. Tapi kalau ada orang lu percaya nggak, ya udah jangan. Kalau gua gitu aja. Jadi gua percaya covid, tapi gua lebih toleransi. Oh, lebih toleransi. Iya, toleransi nggak kayak jangan jenguk gua lu ntar mati lu segala macam. Waduh, Kan ngeri lu. paranoid berarti. Parah kan kata gua. Oh iya, lu udah divaksin belum, Bro? Belum. Belum. Kenapa? Karena menurut gua sih vaksin masih diambang ambigu sih. Kayak pemerintah juga masih ambigu dengan vaksin. Ambigunya kenapa menurut lu? Kayak pertama vaksin kan dikasih obat, habis setelah vaksin lu kasih obat, sekarang enggak. Terus banyak juga tuh kasus-kasus yang katanya setelah divaksin kayak meninggal. Dan sebenarnya tuh gua bukan masalah meninggal atau enggak setelah vaksin ya, tapi kayak pemerintah tuh ayo dong vaksin. Jadi untuk yang ke bawahnya itu orang taunya divaksin, tapi orang itu nggak tahu nih di dalam dirinya itu ada penyakit apa enggak. Tapi kan sebelum divaksin kan ada pertanyaannya dulu, pertanyaan khususnya Pak, dulu. sekarang jangankan pertanyaan Pak, untuk kerja aja tuntutan vaksin tuh harus. Orang yang kagak divaksin kagak bisa masuk kerja, masih lagi rame tuh pabrik sekarang. Orang jadi vaksin tuh bukan karena untuk dia sehat, tapi untuk dia bodoh amat formalitas aja, padahal itu dampaknya benar-benar bahaya untuk kesehatan dia. Kayak gitu sih. Ya tapi setahu gua, Bro, kan sebelum vaksin ini biasanya kan ditanyain dulu. Iya, emang ditanyain. Tapi kalau misalkan gua bohong nih, kalau misalkan gua jujur, gua dapet vaksin dong. Terus gua nggak bisa kerja dong. Situ yang gua mau bukan masalah vaksinnya yang masalah, tapi di realisasinya yang kurang untuk ke bawah, kayak untuk perusahaan, untuk ya pabrik-pabrik lah contohnya. Kayak gitu. Dan gue juga sempat ngeliat berita ada yang divaksin dalam beberapa jam itu nggak sampai 24 jam besoknya dia meninggal. Ya kayak gitu mungkin dia tuntutan pekerjaan dan dia dari bohong ke medis, padahal di dalam dirinya tuh dia merasa sehat tapi ada penyakit segala yang tidak boleh divaksin, dia tetap vaksin, mungkin kayak gitu. Tapi seharusnya para perusahaan seperti itu harusnya ada toleransinya juga dong. Maksudnya kalau misalnya gue nih jujur gue punya penyakit asma atau enggak penyakit lain lah selain asma atau kayak punya apa namanya serangan jantung. Nah kalau misalnya gue jujur ke itu dan nggak divaksin, seharusnya perusahaan bisa bertoleransi dong. Ya justru di situ, kalau kita jujur dengan penyakit kita, bosnya kita diagnosis penyakit jantung, penyakit lambung segala macem. Di situ tuh kayak misalkan contoh kan sekarang kerja harus kontrak ya, kalau kontrak kan harian. Kalau misalkan perusahaan tahu kita diagnosis itu, kita bakal diputus kontrak Pak. Oh iya bener juga. Iya. Makanya di situ banyak orang meninggal tuh bukan karena vaksinnya, tapi orang yang merasa dirinya sehat, tuntutan perusahaan, dan ternyata tuh dia punya penyakit bawaan tetap divaksin. Itu yang bahaya. Nah, di situ. Jadi kalau dilanjutkan terus sepertinya agak lebih
sensitif nih. Apa harus dibahas? Kalau emang dirasa perlu untuk mencerdaskan orang-orang yang tidak toleransi terhadap, Berarti saya termasuk orang bodoh dong. bukan orang bodoh, Apa? orang yang selalu merosting, maksudnya lu kita tuh harus vaksin. Padahal tuh si orang yang tidak percaya vaksin Iya, sebenarnya benar-benar. di situnya, Mm-mm. secara logisnya sih. Nah, ada beberapa media yang beredar, bukan beberapa media lah, ada beberapa orang yang menganggap vaksin ini adalah konspirasi, ada chipnya. Wah, kalau itu sih karena kalau gue pribadi kan emang bukan ranah gue ya, Mm-mm. karena emang itu tidak bisa dibuktikan secara empiris kan, Mm-mm. secara ilmiah. Makanya kalau gue ya masih 50-50 di situ, Hmm. percaya atau tidak. Tapi itu balik lagi ke idealisme masing-masing sih menurut gue. Benar. Tapi lu selama pandemi ini lama sih lu dapat bansos gitu? Gak pernah. Gak pernah. Kan lu tahu sendiri kan di berita aja bansos turun nih, tapi nggak kena sasaran nih. Kita RT dan RW tuh kayak ambil bener. data, tapi yang tetap nyaring data kita tuh ke Mensos. Terus fungsi RT dan RW kita apa kalau misalkan harus disaring lewat ke Mensos dulu? Kayak gitu. Waduh, ini kalau lanjutnya sensitif. Apa sih, Pak? Udah, Pak. Ini kan hanya keresahan gua. Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Emang sebenarnya kita tuh harus berbicara, karena dengan berbicara ini ya kita bisa menjalurkan aspirasi kita. Iya. Bahwasannya kalau misalnya emang ya ada kesalahan dari sebenarnya pemerintah itu nggak salah juga, ngerti nggak sih? Iya. Kayak dia juga sibuk dengan gimana nih cara menanggulanginya. Iya. Cuman ada oknum-oknum tertentunya. Oknumnya banyak, Pak, masalahnya. Iya, Masalahnya oknumnya banyak, iya, itu Pak. dia oknumnya yang banyak sekarang tuh. Kayak misalnya, lu udah denger berita belum sih yang katanya tabung oksigen di Timbun. terus bansos juga. Pak, jangan kan tabung oksigen Pak, susu beruang. Masih ditimbun juga. Itu Bener. dia. Sebenarnya ya memang ada mafianya sih. Dan kalau kayak gitu tuh kayak meresahkan gak sih? Dan gue juga tadi pagi gue sempat baca berita bro, bahwasannya ada orang seorang kakek dia ini terkena COVID-19. Nah dia itu mencari tabung oksigen Iya. buat dirinya sendiri, dan pada akhirnya dia meninggal di kediamannya. Dan Kalau gua sih, kasihan banget. gua bukan masalah kasihan ke ininya ya. Kasihan juga dong bro. Ya goblok tuh keluarganya sebenarnya. Kenapa kakek-kakek yang sakit harus jadi sendiri tabung oksigennya? Ya mungkin ya kita harus susun dulu. Mungkin keluarganya juga nggak bisa ngebantu gitu. Maksudnya apa sih Kak? Jadi udah tabung ada. oksigen orang sakit, Iya jadi sih. tabung oksigen. Aduh, menurut gua parah banget sih Pak. Keluarganya parah banget Pak. Iya, harusnya keluarganya juga ikut membantu sih. Iya. Kenapa nggak keluarganya ikut membantu kayak gitu ya? Aduh. Di situ sih Pak. Jadi menurut gua tuh COVID itu tidak berbahaya. Ada yang lebih berbahaya dari COVID, yaitu hilangnya nurani Pak. Sekarang orang pokoknya percaya COVID tapi hilang nuraninya Pak. Lu sempat dengar kan kemarin bahwasanya ada satu rumah isolasi mandiri. Sedangkan kan satu rumah kan nggak boleh keluar rumah kan. Itu tetangga-tangganya takut buat ke rumahnya Pak. Tapi ada juga yang nggak takut. Itu takut Pak, sampai dia tuh habis bahan pokok nggak ada yang bantu. Coba itu orang udah kena COVID bisa meninggal kelaparan juga dalam rumah, nggak ada yang tahu. Berarti menghilangkan sisi Nah, kemanusiaan. di situ yang lebih bahaya sebenarnya Pak. Iya, benar-benar Dari benar, COVID. benar. Sebenarnya sih gimana ya? Lingkungan itu emang berpengaruh banget sih. Kayak misalnya kalau lu di situ ada stigma buruk aja. Iya. Iya nggak sih? Terus tiba-tiba lu kena COVID kayak gini ya mau gimana? Ada nggak sih yang bantuin lu kalau lu punya di lingkupan itu tapi lu ada stigma buruk? Pasti susah dong. Pasti susah. Kecuali emang orang-orangnya ini punya hati nurani. Iya. Bener. Kalau punya hati nurani ya memang pasti bakal dibantu. Dan kalau di tempat nenek gue ya di Ciracas ya, walaupun dia kena COVID, walaupun dia orangnya jarang berbaur lah sama tetangga lain, setidaknya adalah sisi kemanusiaannya, adalah sisi kebaikan dari tetangga-tetangganya yang ngasih bantuan, entah itu berupa makanan atau bahan-bahan yang lainnya Iya. gitu.
Tapi kenapa itu yang nggak dikampanyekan oleh media-media mainstream, Pak? Kalau misalkan orang kena COVID, terus kita harus bantu segala macam, tapi emang ada beritanya ada, cuman kayak ketutup lagi, COVID itu berbahaya. Ya balik lagi gitu. Bro, oknum-oknumnya itu lagi. Iya kan? Dan gue juga kemarin baru banget ini berita baru banget masalah PPKM ini ya. Dan gue kemarin ngeliat berita di mana, dan kalian juga pasti tahu lah berita ini, di mana ada satu pengusaha warung makanan itu dia disuruh tutupnya itu jam 7 malam. Jam 7 malam. Dia sedangkan jam 7 malam ini dia udah tutup. Lalu adalah salah satu petugas, ini kejadian di Sumatera ya, Sumatera kalau nggak salah. Iya di Sumatera. Nah ini petugas ini malah melabrak si pemilik usahanya ini. Padahal dia kan udah mengikuti peraturan dari PPKM. Iya pokoknya udah ngikuti peraturan PPKM. Mulai buka jam berapa sampai tutup jam berapa. Nah dia malah melakukan tindakan kekerasan kepada si pemilik usahanya ini, Bro. Dan terlebih lagi istrinya yang sedang hamil dipukul. Oh, yang sekarang lagi rame tuh ya? Iya kan? Iya kan? Nah, itu dia. Sebenarnya media sosial ini emang sensitif sih kalau bahas kayak gini. Cuman ya lu mau gimana, lu harus bisa berbicara kalau kayak gini. Kalau lu diem terus ya lu nggak bakal bisa didengar. Walaupun nanti emang ada netizennya ya mau gimana lagi. Intinya lu berbuat baik aja menurut lu. Cuman kan yang namanya istri lu dipukul dalam keadaan hamil kan sampai air ketubuhannya pecah. Wah. Itu sih Pak, kadang orang tuh selalu mendahulukan egoisme diri sendiri tuh gitu. Dan emang dari pemerintah tuh sebenarnya udah berupaya benar-benar keras ya. Gue juga mengapresiasi. Iya betul, gue juga mengapresiasi banget pemerintah. Cuman di situ oknum-oknum yang kadang emang gak semua sih oknum, tapi ada beberapa oknum yang membuat stigma di masyarakat, misalnya aparat tuh jelek segala macem. Ya gimana ya? Terkadang memang aparatnya juga yang terlalu arogan menurut gue. Nggak semua sih Pak. Ya maksudnya ada beberapa lah, beberapa lah yang arogan. Jadi ya emang dasarnya warga Indonesia tuh gimana ya, bebel-bebel juga. Terus saat ada aparat yang arogan ya makin bebel. Seharusnya kan kalau misalnya emang ada peraturan PPKM seperti ini ya harus ada solusinya dulu dong. Ya kan? Tapi kenapa sih Pak harus digerebek segala macam gitu, seolah-olah bahwasannya lu lagi makan warteg nih, seolah-olah lu lagi nyabu kan gitu. Waduh. Kayak digerebek gitu. Terus kan bisa pelan-pelan. Kita gimana caranya ekonomi tetap jalan tapi dengan pembatasan PPKM. Jadi kenapa sih harus digerebek, harus tutup segala macam, kenapa enggak warung tetap buka tapi orang yang beli tuh cuman take away dibungkus. Kan bisa Pak, tapi kan rata-rata sekarang harus tutup. Ya gimana ya, itu juga nggak bisa menyalahkan juga ya sih. Ya intinya sih emang segala sesuatu yang kita ambil ya itu pasti ada resikonya, dan gimana cara menanggulanginya resikonya tersebut gitu. Kayak kemarin tuh gue liat yang di Bali, ibu-ibu jualan nasi goreng kalau nggak salah tuh. Yang disita ya? Nggak disita, justru gue salut dengan aparat tersebut. Oh, yang langsung diborong. Iya, nah ya itu solusi namanya. Solusi. Jadi lu nyuruh tutup, tapi yaudah ya Bu, saya bayarin dagangannya, tapi ibu langsung tutup ya. Nah itu lebih ke solusi. Solusi. Enggak langsung datang, mana surat izinnya? Langsung main dagang. Woi. Astagfirullahaladzim. Itu sih yang parah Pak. Iya, itu bukan parah lagi, udah. Bahkan dulu sempat lihat kan dosen yang di Semarang, orang lagi makan disemprotin tuh Pak. Iya itu parah banget sih. Tapi itu kan berarti kalau misalkan penyemprotan begitu kan atas izin pemerintah setempat dong. Iya, pasti ada izin. Itu gua nggak bisa habis pikir sih. Ngeraminya di mana itu berita setempat situ, orang makan disemprotin. Barangnya disitain, besok kita disitain. Orang besok dagang kalau buka pakai apaan, Pak? Iya, bener. Aduh. Jadi kita ngelakuin hal seperti itu tapi nggak ada solusinya, tuh kayak membuat masyarakat makin panas gitu. Di situ. Nggak ada pemberlakuan PPKM, terus nggak ada bantuan apa-apa, ya sama aja kayak
makin bebel. Padahal di undang-undang sudah tulis jelas kan. Kalau kita emang PPKM tuh rakyat tuh harus pemerintah tuh harus turut membantu masyarakat langsung. Harusnya seperti itu. Harus ada timbal baliknya. Kita nurut peraturan pemerintah. Tapi pemerintah ya harus turut Nah ini gua agree banget. Waktu corona yang tahun kemarin, tahun 2020, kuartal 1 gitu aja. Pas lagi corona tahun lalu, itu lebih bagusnya tahun kemarin karena apa, waktu pembatasan secara berskala itu yang besar itu, iya. PSBB. Nah pas lagi PSBB ya. itu bagus karena di situ gue masih dapat sembako. Gue jujur-jujuran aja sih buat orang buat lu nih. Enggak, ini semua maksudnya okay. semua ya jujur di situ emang ada solusinya gitu. Jadi di saat kita PSBB di rumah aja, nah itu juga ada sembakonya. Ya gue jujur terang aja gue dapet sembako. Nah itu yang jadi permasalahan tuh untuk kuartal sekarang, kuartal kedua nih. Nah itu dia. Jadi kenapa rakyat tuh makin, ibarat kata bukannya gue bilang rakyat tuh makin bebel ya, rakyat tuh udah sebenarnya bukan bebel Pak, udah jenuh. Udah jenuh. Iya, udah kena COVID, bansos dikorupsi, korupsinya gede-gedean 100 triliun. Waduh, udah kuartal pertama bansos 10.000 dipungutin kan, terus uang bansos langsung diambil juga 100 triliun. Nah sebenarnya sih rakyat tuh bukan makin bebel tapi udah jenuh sebenarnya Pak, dengan pemerintahan yang bawah-bawahnya itu nggak tepat sasaran sebenarnya. Ya sebenarnya gimana ya, balik lagi ke oknum. Yes. Oknumnya itu gitu. Ya meskipun di podcast kali ini pembahasannya agak sensitif ya, gimana ya, ya kita harus berani berbicara. Iya. Seenggaknya kita nggak menjelekkan nama atau segala macam. Di sini kan kita pakai tanda kutip. Iya. Iya kan? Dan itu bersifat subjektif juga. Iya, bersifat subjektif juga. Ya, lu sekarang rasanya apa sih yang lu alami sekarang ini? Jadi menurut gua selain yang tadi. Iya Pak, yang pasti sih ruang lingkup juga jadi terbatas Pak. Kayak lowongan pekerjaan, jadi kok banyak yang college, pabrik. Bagi gue kan muda kan, karena gue basic gue di perusahaan gitu kan ya, jadi karyawan, jadi banyak terbatasnya juga. Udah gitu, gue sempat punya pengalaman nih. Sebenernya gue males sih sebenernya gue ceritain pengalaman ini. Apa tuh? Gak apa-apa, ceritain aja. Jadi ayo dong. Dulu sempat rame kan, maksudnya oknum rumah sakit begini, dan itu gue percaya sebenarnya sebagian oknum tuh ada, karena gue merasakan sendiri. Maksudnya ini dalam apa nih, konteks apa nih? Dulu sempat rame kan, tolak rapid test, tolak swab segala macam, sempat rame juga. Oh iya. Itu gue sempat mengalami juga. Jadi terus pas sebelum lebaran, setelah lebaran kemarin, ibu gue jatuh sakit. Oh iya. Langsung dong gue ke rumah sakit dong, karena gue udah segala macam. Jadi sih permasalahannya BPJS gue udah nonaktif sejak gue habis kontrak nih 1 tahun kan. Dan oke, kata gue bawa gue ada budget untuk bayar BPJS, dan totalnya itu gue hitung 1.700.000 bayar BPJS full 1 tahun. Di situ otomatis budget gue hanya untuk ada bayar BPJS doang dong. Dan ketika ibu lu dibawa ke rumah sakit, itu nggak langsung tanganin sebenarnya. Kenapa? Karena untuk di swab dulu. Nah, yang menjadi permasalahan ini, yang permasalahan ini nih, swabnya ini nggak atas izin keluarga. Oh, berarti langsung main swab langsung aja. swab aja, tanpa nanya pakai pribadi atau BPJS. Oh. Di situ otomatis emang kalau swab gitu pakai BPJS bisa? harusnya nanya dulu dong. Kalau emang mau lanjut, Bu, pada anaknya gue dong, ibu gue di swab dengan anggaran sekian. Kalau setuju lanjut kan ke ruang ICU, kalau enggak ya gue bawa balik lagi. Jadi untungnya sama BPJS belum gue bayar, itu rumah sakit udah ngeluarin setruk swab seharga 900.000. Loh, seharga PCR dong? Emang PCR Pak. Oh PCR. Oh. Coba, gue buat bayar BPJS besok, kagak ada untuk swab itu. Dan ibu gue tetap gue bawa balik lagi. Balik lagi akhirnya? Iya. Nggak jadi dirawat? Nggak jadi dirawat. Yang dirawatnya besoknya lagi karena gue pengurusan BPJS itu. Dengan hasil minjem dan segala macam, karena habis duit juga habis sebagian lewat swab PCR itu. PCR. Yang itu sih yang bermasalah. Jadi
makanya banyak sempat ramai juga kan, maksudnya rumah sakit berbisnis dengan PCR, dengan antigen, berbisnis dengan rakyat. Gua pro dan kontranya, gua tengah-tengah karena gua merasakan langsung sih. Gitu. Tapi emang ceritanya yang barusan diceritain itu terjadi juga di lingkungan RT gua. Iya. Jadi memang ada tetangga gua lah. Tetangga gua sakit dan dia mau masuk rumah sakit. Dan itu harus di tes PCR dulu. Kalau menurut gua sih nggak apa-apa kalau selagi itu masih izin. Ini enggak sama kayak lu. Sama enggak izin. Tahu-tahu langsung di PCR, langsung ngeluarin stroke. Karena mungkin tes PCR nggak masuk ke cover BPJS kali ya. Iya, jadi dia langsung PCR aja gitu kan. Ini gua ngomong secara real ya, dan bukan katanya lagi, emang gue yang nganterin juga gitu. Dan itu langsung tiba-tiba langsung di PCR, langsung udah tahu-tahu ngeluarin stroke. Nah, gitu berarti aja. kejadian itu sama kayak gua. Iya. Berarti salah nggak rakyat kalau bilang sebagai rumah sakit ada yang berbisnis dengan rakyat? Enggak, karena ya emang kenyataan lapangannya seperti itu. Bener. Enggak semua rumah sakit ya, tapi ada beberapa oknum, seharusnya izin dulu. Iya, gitu dulu. Iya sih, memang seharusnya izin juga. Dan sempat gua pas itu, kenapa gua bilang gua nggak terlalu pro dengan rapid test antigen segala macam, karena untuk saat administratif ya, masuk kerja segala macam, kalau kondisi kita masih sehat, tanda kutip kondisi kita masih sehat nih. Kayak contoh kemarin gua kan ngelamar dan gua terima alhamdulillah. Tapi sebelum diterimanya itu kita harus rapid test antigen tapi dengan biaya pribadi. Oh iya. Kalau emang mau pemerintah ngusulin dong perusahaan, kalau emang ada perekrutan karyawan baru dengan tanda kutip antigen medical check up tuh tanggung perusahaan. Itu berlaku untuk seluruh perusahaan harusnya. Tapi bro, kalau perusahaan menetapkan kebijakan seperti itu, dia bukannya justru malah rugi. Ya itu kan emang ketetapannya dia, karena kita udah fix diterima. Oh, lu udah fix diterima? Udah fix diterima. Oh, gua kira masih kayak bayang-bayang. Enggak, Makanya gua tadi sempat nanya kan, kenapa kalau misalnya perusahaan menetapkan kebijakan seperti itu malah jadi rugi. Iya, harusnya ya yang fix diterima itu harusnya dibayarin dengan perusahaan. Harusnya pemerintah tuh menyuruhkan itu semua. Kalau ini gua kurang tahu sih. Lu udah nganggur, Pak, udah nganggur. Iya. Keterima kerja. Iya. Itu oke, lu seneng lah terima Iya, kerja. Tapi lu betul. bingung ongkos lu buat tes antigen. Ya gimana ya? Ongkos lu habis buat tes antigen. Iya. Kadang juga perusahaan pokoknya adalah perusahaan, ya kan? Ada perusahaan juga. Nah, itu tuh dia setiap bulan minimal itu 2 kali tes. Minimal itu 2 kali tes dia. Dan itu pakai uang pribadi sendiri, nggak dari perusahaannya. Loh? Iya, jadi karyawannya disuruh swab. Sebulan itu 2 kali. Nah, itu dengan uang pribadinya. Dan itu kisah dari saudara. Tuh. Ya, kenapa sih nggak menjulukan lagi pemerintah seluruh perusahaan kalau emang mau tes tuh tanggung perusahaan kayak gitu. Jadi kita udah kerja di perusahaan itu, kita udah mengabdi, udah loyalitas, kita juga yang terbebani biaya, Pak. Udah gaji harian kan segala macam kan. Tuh kayaknya Di situ sih makanya yang gua nggak terlalu pro dengan tes antigen dan PCR untuk syarat administrasi pekerjaan tuh kayak gitu. Oke. Ya, jadi seolah-olah kita tuh mencari penyakitnya. Kalau di kondisi kita masih sehat nih. Oke, kalau misalkan kita ada gejala kayak pusing, kayak contoh lah kalau digejalain gejala awal COVID lah, oke, kita diwajibkan. Tapi kalau kondisi kita sehat prima ya di situ. Iya. Dan kalaupun emang harus tuh perusahaan emang harusnya nanggung kayak gitu. Sekarang gini, keresahan apa yang lu ingin sampaikan ke masyarakat dan mungkin lu ada solusinya bisa disampaikan. Keresahan gua sih nggak banyak, cuman coba dah Solusinya aja berarti. ya ketika kita lagi musim pacaklik kayak gini kan, dibilang musim pacaklik nih, pacaklik tuh Bukan susah. Anomali juga Pak. Anomali. Cuaca anomali juga sekarang. Cuaca anomali. Iya. Musim pacaklik juga ketika ada tetangga kita kena COVID segala macam, kita ayolah bantu. Jangan betul. bosannya kita tuh ketika mau jenguk, kita mau bantu sesuatu takut terpapar, dan kita takut ini juga. Tapi kan di sisi lain kan pemerintah juga menyarankan jika emang membantu kan dia sesuai prokes segala macam. Iya, betul. Tapi kadang ada beberapa orang aja Pak yang benar-benar takut gitu.
Dan takutnya ini malah menyebabkan tetangga itu malah sengsara, udah kena penyakit, nggak ada yang bantu. kalau Gitu sih. enggak ada lagi bro. Jadi kayak misalnya dia udah takut, jangan ke situ nanti lu terpapar. Jadi kayak istilah katanya kayak gimana? Kayak ngasut. Iya, Kayak kayak ngasut gitu. Di situ sih yang banyak sih udah kita nggak bisa nutup mata ya, bahwasannya media tuh hanya mempropagandakan ketakutan emang. Banyak media yang mempropagandakan ketakutan. Padahal mah di luar negara. Padahal kan di Eropa juga. pemerintah sendiri kan yang bilang bahwasanya kasus kematian COVID itu hanya 3%. Yang banyak meninggal itu karena penyakit bawaan segala macam kan, banyak asma segala macam kan, udah kronis kayak gitu. Tapi itu sih yang gue seselin. Gitu. Berarti solusinya itu aja. Iya, Pada lagi bantu segala macam udah sih, karena gue di masyarakat ya, jadi itu aja sih. Iya betul. Apalagi kita kan dari kalangan kastanya kasta Kalau kasta Sudra. kalau kata di India mah kasta Dalit, kasta yang paling rendah. Ya, jadi gitu sih keresahan dan kayak masukan dari gua ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga Indonesia lekas pulih. Amin. Oke guys, mungkin itu aja solusi dan podcast untuk malam ini. Dan thank you buat kalian semua yang udah nonton dan udah yang ngedengerin juga. Terima kasih banyak. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Oke, mungkin cukup segini aja podcastnya. Dan semoga kalian dijauhkan dari segala penyakit dan Kemiskinan stay safe. dan kemiskinan. Dari kemiskinan. Waduh. Oke. Yaudah gitu aja kali ya. Dah. Oke. Yaudah, mungkin segitu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fubar.